Persoalan masyarakat Indonesia saat ini masih berputar-putar membahas mengenai agama, menimbulkan pertanyaan sendiri bagi saya atau bagi kita semua yang sempat mendengarkan hal ini. Bagi mereka yang memilih untuk tidak beragama, cenderung dipandang sebelah mata. Apakah beragama sudah pasti berakhlak? Lebih lanjut membahas mengenai agama dan akhlak, apakah kaitan antara agama dan akhlak, serta apakah yang beragama sudah pasti berakhlak? Izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kevin Saputra, salah satu mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 212020-344. Masuk pada pengertian agama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya dan lingkungannya. Yang berarti tujuan agama itu sendiri untuk mengatur setiap individu tetap berada pada norma-norma yang berlaku menurut kepercayaan yang dianutnya. Sedangkan akhlak menurut Profesor Muhammad Khairi Shihab yang merupakan seorang ahli dan cendekiawan muslim dan seorang ahli tafsir yang terkenal di Indonesia, ia mengklasifikasikan bahwa ada yang namanya akhlak yang baik, ada yang namanya akhlak yang buruk. Ada akhlak yang terjadi antara manusia dan manusia, ada akhlak manusia terhadap hewan, serta yang paling utama menurutnya yaitu akhlak manusia terhadap penciptanya. Menurutnya lebih lanjut, akhlak merupakan sesuatu yang ada dalam diri manusia dan harus diindahkan. Berkaitan dengan ini, mari kita melihat pengertian akhlak secara umum. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang baik, serta istilah akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Oke, sudah paham mengenai agama dan akhlak, mari kita melihat kecenderungan pemikiran yang masih selalu menjadi pembahasan. Apakah mereka yang memilih untuk tidak beragama tidak dapat berakhlak? Namun perlu kita ketahui bahwa ada yang memilih untuk tidak beragama tapi tetap mengakui adanya eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Ada pula yang tidak terlalu memikirkan hal tersebut, yakni tidak beragama bahkan tidak mengakui Tuhan. Orang-orang ini disebut dengan ateis. Mari melihat Jepang dengan 62% penduduknya tidak beragama. Swedia, 3/4 penduduknya mengatakan bahwa mereka ateis atau tidak beragama. Mereka lebih menekankan terhadap pendidikan anak dan pengembangan sikap dermawan dan penataan masyarakat agar tidak banyak yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang lain. Hal ini kemudian membuat mereka bahagia. Sedangkan Prancis dengan ateis 20% dari jumlah penduduknya menganggap bahwa agama merupakan segala sumber perang dan kesulitan sosial. Ya, benar agama dapat meluruskan akhlak. Karena kedua ini erat kaitannya. Mari melihat kedua agama yang besar saat ini, yakni Kristen dan Islam. Dalam Alkitab melalui pengajaran Yesus Kristus menekankan pada kemurnian akhlak yang harus bersih secara moral dalam pikiran, perkataan, serta tindakan. Serta perspektif Islam itu sendiri, penekanan akhlak itu mengacu pada pembentukan sikap, pembuatan yang terpuji, dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan mengenai hal ini bahwa tidak beragama tidak seburuk seperti kelihatannya. Merujuk kepada 3 penggambaran negara yang tadi, atau kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Mereka menjalani kehidupannya lebih menekankan pada pelaksanaan. Bagi mereka, daripada hanya berputar-putar memperdebatkan topik yang sama, mereka lebih cenderung memikirkan bagaimana dapat berguna bagi sesamanya. Terus, daripada hanya menghafalkan ayat tanpa ada penerapannya. Lebih lanjut, banyak terkadang orang-orang yang saat ini mengaku seorang agamis, namun malah kurang bisa menerima pendapat orang lain. Mereka hanya melihat dari satu sisi berdasarkan apa yang ia percayai. Hal ini secara tidak langsung membuat penyimpangan yang merupakan penggambaran dari akhlak yang buruk bagi sesama. Saya Gabriel Kevin Saputra, terima kasih.